dengan NPM 1711060250 dari kelas G semester 6 ingin menjelaskan atau memaparkan hasil strategi pembelajaran mengenai discovery learning atau metode pembelajaran penemuan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian model discovery learning. Discovery learning itu adalah salah satu metode dalam pengajaran teori kognitif atau pengetahuan dengan mengutamakan peran guru dalam menciptakan situasi belajar yang melibatkan siswa belajar secara aktif dan mandiri. Jadi metode mengajarnya itu dia mengatur pengajaran dengan berbagai hal sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya. Itu tidak melalui pemberitahuan sebagai atau keseluruhan ditemukannya sendiri. Pengertiannya itu juga diungkapkan oleh Wilcox-Levin 1977 dan Jerome Bruner dan menurut Bell 1978. Kemudian ada karakteristik discovery learning. Yang pertama itu ada mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan. Kemudian yang kedua yaitu berpusat pada siswa. Yang ketiga kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Ciri-ciri proses yang ditekankan oleh teori konstruktivisme yaitu yang pertama menekankan pada proses belajar bukan proses mengajar. Kemudian memandang siswa sebagai pencipta kemampuan dan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses bukan menekan pada hasil. Kemudian mendorong siswa untuk mampu melakukan penyelidikan. Kemudian dalam penerapannya di dalam kelas yaitu mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Kemudian mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Kemudian siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru atau siswa lainnya. Kemudian siswa terlibat dalam pengetahuan yang mendorong dan menantang terjadinya diskusi. Selanjutnya yaitu tujuan penggunaan discovery learning menurut Bell dalam Ratu Manan tahun 1978. Dalam penemuan, siswa memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu melalui pembelajaran dengan penemuan, siswa belajar menemukan pola dalam situasi konkret maupun abstrak. Yang ketiga yaitu siswa juga belajar merumuskan strategi tanya jawab yang tidak rancu dan menggunakan tanya jawab untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dalam kegiatan belajar. Kemudian pembelajaran dengan penemuan membantu siswa membentuk cara kerja bersama yang efektif, saling membagi informasi, serta mendengar dan menggunakan ide-ide orang lain. Kemudian ada peranan guru dalam pembelajaran dengan penemuan. Yang pertama yaitu merencanakan pelajaran yang terpusat pada masalah-masalah yang tepat untuk diselidiki para siswa. Kemudian menyajikan materi pelajaran yang diperlukan sebagai dasar bagi para siswa untuk memecahkan suatu masalah. Yang ketiga yaitu guru juga harus memperhatikan cara penyajian yang efektif, enaktif, ikonik, dan simbolik. Yang keempat yaitu bila siswa memecahkan masalah di laboratorium atau secara teoritis, guru hendaknya berperan sebagai seorang pembimbing atau tutor. Kemudian ada macam-macam discovery learning. Yang pertama menurut Jerome Bruner, yang pertama itu ada penemuan murni. Penemuan murni itu pembelajaran terpusat pada siswa dan tidak terpusat pada guru. Siswa hanya menentukan tujuan dan pengalaman belajar yang diinginkan. Guru hanya memberi masalah dan situasi belajar kepada siswa. Yang kedua adalah penemuan terbimbing. Penemuan terbimbing guru mengarahkan tentang materi pelajaran. Bentuk bimbingan yang diberikan guru dapat berupa petunjuk, arahan, pertanyaan, atau dialog. Sehingga diharapkan siswa dapat menyimpulkan
sesuai dengan rancangan guru. Yang ketiga, ada penemuan laboratori. Penemuan yang menggunakan objek langsung atau media konkret dengan cara mengkaji, menganalisis, dan menemukan secara induktif atau secara mendalam, merumuskan dan membuat kesimpulan. Langkah-langkah penggunaan metode discovery learning menurut Jerome Bruner. Yang pertama itu ada stimulasi atau pemberian rangsangan. Pelajar dihadapkan pada suatu yang menimbulkan kebingungannya, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Sedangkan guru hanya bertanya dengan mengajukan persoalan atau menyuruh anak didik membaca dan mendengarkan uraian yang memuat permasalahan. Yang kedua yaitu langkahnya problem statement atau pernyataan atau identifikasi masalah. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda yang masalahnya relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis. Yang ketiga yaitu data collection atau pengumpulan data. Siswa belajar secara aktif untuk menemukan sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Kemudian menghubungkan masalah dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Yang keempat yaitu ada data processing atau pengolahan data. Pembentukan konsep dari generalisasi tersebut, siswa akan mendapatkan pengetahuan baru tentang alternatif atau jawaban atau penyesuaian yang perlu mendapat pembuktian secara logis. Kemudian ada verification atau pembuktian. Siswanya itu melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu hipotesis yang ditetapkan dengan temuan alternatif tadi. Kemudian dihubungkan dengan hasil data processing. Yang keenam yaitu generalization atau menarik kesimpulan. Yang terakhir, proses menarik kesimpulan ini dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi atau tahap di mana berdasarkan hasil verifikasi tadi anak didik belajar menarik kesimpulan. Kemudian yang terakhir yaitu ada kelebihan dan kekurangan pembelajaran discovery learning. Yang pertama, teknik ini mampu membantu siswa untuk memperbanyak kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif atau pengenalan siswa. Yang kedua, siswa memperoleh pengetahuan yang bersifat sangat pribadi, individual, sehingga dapat kokoh atau mendalam tertinggal dalam jiwa-jiwa siswa tersebut. Kemudian tiga, dapat membangkitkan kegairahan belajar para siswa. Mampu memberikan kesempatan pada siswa untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang selanjutnya yaitu membantu siswa untuk memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri sendiri dengan proses penemuan diri. Selanjutnya yaitu strategi itu berpusat pada siswa, tidak pada guru. Guru hanya sebagai tempat belajar saja. Kemudian ada kelemahannya. Yang pertama, pada siswa harus ada kesiapan dan kematangan mental untuk cara belajar ini. Kemudian siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik. Yang kedua, bila kelas terlalu besar, penggunaan teknik ini akan kurang berhasil. Yang ketiga, bagi guru dan siswa yang sudah biasa dengan perencanaan bagi pengajaran tradisional, mungkin akan sempat kecewa bila diganti dengan teknik ini. Selanjutnya yang keempat, dengan teknik ini ada yang berpendapat bahwa proses mental ini terlalu mementingkan proses pengertian saja, kurang memperhatikan perkembangan atau pembentukan sikap dan keterampilan bagi siswa. Yang terakhir yaitu tidak memberikan kesempatan berpikir secara kreatif. Demikianlah hasil pemaparan atau penjelasan saya mengenai pembelajaran atau strategi pembelajaran discovery learning, metode pembelajaran penemuan. Semoga bermanfaat bagi banyak kalangan atau yang mendengarkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.